Saudara, pusat kota Aceh Tamiang pada Senin malam tepatnya di Kecamatan Kuala Simpang masih gelap gulita pasca musibah banjir bandang akhir November lalu. Pasokan listrik masih belum pulih 100%, namun pemulihan listrik terus dikebut hingga malam hari. Petugas memasang instalasi listrik yang merupakan kabel jaringan tegangan menengah. Dan bagaimana penanganan bencana banjir bandang di Aceh Tamiang? Kita membahasnya bersama Kepala BPBD Aceh Tamiang, ada Bapak Iman Suheri. Selamat malam Pak Iman, apa kabar? Sehat Pak? Selamat malam Ibu, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, berdasarkan data BPBD, sejauh mana sebenarnya kerusakan di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang khususnya? Ya, di Kabupaten Aceh Tamiang kita pahami ada 12 kecamatan dan 216 desa. Ya, dari sampai dengan saat sekarang ini kami kesulitan karena tadi listrik tidak hidup, jaringan susah untuk seluler. Jadi pada saat untuk pendataan hanya beberapa kecamatan yang bisa mengirimkan data. Dari 12 kecamatan baru 5 kecamatan yang mengirimkan, yang rumah rusak berat saja itu mencapai sudah 1.800 rumah kurang lebih yang rusak berat. Oke, rumah rusak berat diprediksi ada 1.800 dan itu masih bisa bertambah ya Pak ya? Ya, itu masih 5 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada. Oke. Kalau untuk bicara soal kondisi listrik malam ini di Aceh Tamiang, sama sekali belum ada yang nyala Pak, atau sudah ada berapa persen yang pulih? Untuk 2 hari yang lalu itu udah mulai nyala di pusat pemerintahan, tapi spot. Karena banyaknya tiang listrik yang tumbang, jadi PLN menghidupkan listrik itu berspot deh Bu. Tapi untuk malam ini tadi Kepala PLN menyampaikan bahwasanya ini memang mati total se-Aceh. Untuk PLN luar biasa, mereka bahu-membahu kerja terus karena memang tiang-tiang listrik pada tumbang seluruhnya. Baik dari perbatasan Langkat Tamiang sampai dengan ke Kota Langsa. Yang paling parah adalah Kota Kuala Simpang dan Kecamatan Karangbaru. Oke. Berarti saya konfirmasi untuk penerangan di tempat Bapak saat ini, itu berarti menggunakan genset yang diperlukan bahan bakar solar ya Pak ya? Benar Ibu, benar. Oke, untuk bahan bakarnya sendiri seperti apa Pak? Karena kami melihat itu di sejumlah daerah antrian panjang itu terjadi, otomatis juga stok ini juga makin menipis. Seperti apa ini kondisinya di sana? Baik Ibu, ya kita di Aceh Tamiang ada 6 pom bensin. Dari 6 pom bensin yang selamat itu hanya 1, itu di daerah Semadam namanya. Itu kita sudah koordinasi bersama Forkopimda. Jadi setiap harinya kita mengambil jatah di situ, kita bayar tentunya untuk persediaan di posko, baik untuk mobilisasi logistik ataupun mobilisasi untuk kegiatan-kegiatan di posko apabila sampai sekarang ini listrik belum hidup Ibu. Jadi seperti itu. Oke, tapi pasti setiap harinya harus membeli ya Pak ya? Iya. Ya. Alhamdulillah kemarin dengan hadirnya Kaban BNPB, beliau mensuplai Starlink, ya, lanjut lagi dengan tenda-tenda, karena memang di peralatan saya semua habis ulantah, baik kendaraan, baik tenda, jadi operasional saya tidak bisa bergerak gitu loh. Memang saya butuh bantuan dari pusat. Akhirnya dengan Pak Bupati menyampaikan kepada pemerintah pusat, akhirnya diberi bantuan sampai dengan malam ini terus berjalan bantuan dari BNPB khususnya untuk tenda dan logistik, serta dari pihak-pihak lain swasta, dari pihak BUMN, banyak bantuan luar biasa Ibu.
Oke, kami berharap. Tapi kendala kami terjadi, kami juga tidak. Silakan Pak, dilanjutkan. Tapi kendalanya seperti tadi, kami unit kendaraan pada saat menyuplai doorlock ke masing-masing wilayah kecamatan dan ke kampung untuk membuat namanya dapur umum dan tempat titik pengungsi, yang hari ini totalnya ada 417 titik pengungsi di 216 Kabupaten Tamiang. Susahnya karena tidak ada kendaraan. Hari ini dibantu lagi oleh BNPB, direntalkan dari Sumatera Utara yang nantinya akan kami pakai sebagai jalur transport untuk para camat mengantar itu kepada kampung-kampung logistik, biar di kampung itu bisa tersalurkan ya Pak ya. Oke, Pak Imam, ini kemarin malam itu kan Kepala BNPB sudah menyampaikan akan mulai membangun hunian sementara. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut kapan pembangunan Huntara ini akan dimulai, Pak? Ya, kalau penyampaian dari Pak Kaban, bagaimana permintaan dari Bapak Bupati Aceh Tamiang, bahwasanya kami segera mempersiapkan lahan hunian sementara, lanjut nantinya di situ juga huntap, kata beliau, hunian tetap. Dan lokasinya nanti akan kami cari posisinya yang lebih, elevasinya lebih tinggi gitu loh. Karena dari 12 kecamatan ada satu kampung yang aman dari banjir bandang yang kemarin ini, itu adalah namanya Kampung Payabedi. Kampung Payabedi, Kecamatan Rantau. Ulangi, Kecamatan Kejuruan Muda. Itu yang paling aman. Disitulah kami kemarin bisa berkomunikasi bersama pimpinan, Bapak Bupati, telepon ke pusat. Jadi untuk Huntara dan Huntap, kami mempersiapkan lahan, dan kami akan lapor ke BNPB untuk segera terrealisasi. Karena tidak lama-lama, harapannya 2 minggu, dibilang Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, itu adalah konsentrasi saat ini, selain juga bagaimana mengupayakan kehidupan masyarakat di pengungsian dengan logistik yang harus tersalurkan semuanya. Setidaknya kami berharap, masyarakat Indonesia berharap, Pak, mendoakan juga, terima kasih untuk upaya BPBD yang terus melakukan penanganan bencana ini dengan optimal. Terima kasih Pak Iman Suheri, Kepala BPBD Aceh, sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu Pak Iman.